Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang siklus Krebs ya. Siklus Krebs adalah suatu tahap respirasi aerob yang ketiga. Setelah kemarin kita bahas glikolisis, kemudian dekarboksilasi oksidatif, dan saat ini kita akan membahas tentang siklus Krebs. Namanya suatu siklus, maka dia berputar. Kamu bisa hafalkan dengan cara beda. Biologi emang dahsyat, yaitu dengan si keto, suka, dan suka fuma karena oke asetnya. Sekali lagi, si keto, suka, dan suka fuma karena oke asetnya. Nah, si kemudian menjadi keto, menjadi suka, fuma, kemudian menjadi oksaloasetat, dan ini adalah suatu siklus, dia berputar. Nah, anak-anak, apabila ada oksaloasetat mengikat asetil-CoA sebagai produk dari dekarboksilasi oksidatif, dia akan mengambil asetilnya saja dan melepaskan CoA-nya. Sehingga terbentuklah yang namanya asam sitrat. Asam sitrat dia akan berubah menjadi asam isositrat. Isositrat kemudian berubah menjadi alfa keto glutarat, dan alfa keto glutarat berubah menjadi suksinil CoA. Suksinil CoA berubah menjadi suksinat, dan suksinat berubah menjadi fumarat. Fumarat berubah menjadi malat, dan kembali lagi ke oksaloasetat. Yang perlu kalian pahami, di manakah dihasilkannya NADH. NADH itu kamu bisa ingat, NADH itu kalian bisa ingat, dia dihasilkan setelah Ike malas. Setelah I, setelah ke, setelah mala. Maka di mana dihasilkannya? Setelah Ike. Setelah I di sini ada 2 NADH. Setelah ke di sini 2 NADH, dan setelah mala di sini 2 NADH. Lalu di manakah dihasilkannya FADH2? FH2 itu dihasilkan setelah suksinat. Ingat-ingat, setelah suksinat. Berarti dia akan dihasilkan di sini. 2 FADH2. Lalu di manakah dihasilkannya ATP? ATP itu dihasilkan di antara suka. Dihasilkan 2 ATP. Lalu di manakah dihasilkannya CO2? Sebagai produk dari hasil pernafasan atau hasil dari respirasi aerob, itu pasti dihasilkan karbon dioksida. Nah, karbon dioksida itu dihasilkan setelah Ike. Setelah I 2 CO2, dan setelah keto 2 CO2. Nah, nama lain dari siklus Krebs adalah disebut dengan nama siklus asam sitrat. Di mana di sini akan dihasilkan 6 NADH, 2 ditambah 2 ditambah 2, dihasilkan 2 FADH,
dihasilkan 2 ATP. Ini yang perlu diingat. Kenapa? Karena produk-produk ini nanti akan masuk di tahapan yang keempat, yaitu rantai transport elektron. Jikalau masih belum paham, bisa kalian ulang-ulang. Dan jikalau masih ada yang belum paham juga, silakan kalian tanyakan yang kalian belum paham. Terima kasih.